Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Kaila Atifa Darmawan. Umurku 10 tahun. Saat ini aku duduk di kelas 4 SDN Kedung Halang 5 Bogor. Salah satu hobiku adalah bercerita. Kata bundaku, sejak aku masih bayi sampai aku SD, bunda selalu membacakan cerita sebelum tidur. Mungkin itu sebabnya aku suka bercerita. Jenis cerita itu ada banyak loh. Di antaranya ada fabel, mite, sage, hikayat, cerpen, dan legenda. Seperti yang akan Kalila bawakan sekarang. Legenda adalah suatu cerita yang diyakini pernah terjadi oleh si pencerita atau si pendengarnya. Legenda biasanya berhubungan tentang suatu asal mula benda dan tempat. Oh iya, apakah kalian pernah jalan-jalan ke kawasan Gunung Bromo di Jawa Timur? Kalau yang sudah pernah, pasti tahu ya betapa indahnya pemandangan yang ada di sana. Nah, kali ini Kaila akan bercerita mengenai asal mula suatu gunung yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Bromo, yaitu Gunung Batok. Yuk kita dengarkan ceritanya sama-sama. Legenda Gunung Batok. Pada zaman dahulu kala, di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, tinggallah penduduk desa dari Kerajaan Majapahit. Pada suatu hari, ada seorang ibu yang melahirkan bayi perempuan yang cantik jelita. Konon, bayi itu adalah titisan dari seorang dewi. Bayi itu tenang dan tidak pernah menangis. Bayi itu diberi nama Rara Anteng. Pada saat yang bersamaan, istri seorang pendeta melahirkan bayi laki-laki yang tampan, kuat, dan juga tangisannya kencang. Bayi itu diberi nama Jaka Seger. Tahun demi tahun berlalu. Rara Anteng tumbuh menjadi perempuan dewasa dan semakin cantik. Begitu pula dengan Jaka Seger, tumbuh menjadi pemuda tampan dan juga gagah perkasa. Banyak pemuda yang terpikat dengan kecantikan Rara Anteng. Begitu pula Jaka Seger. Akhirnya Rara Anteng membalas cinta Jaka Seger dan juga merindukan satu sama lain. Tapi cinta Jaka Seger dan Rara Anteng pun terhambat karena pada suatu hari ada raksasa yang datang menemui Rara Anteng. Konon raksasa itu adalah jelmaan dari seorang perompak yang bernama Resi Bima. Badannya besar, matanya melotot, dan juga taringnya tajam. Raksasa itu datang untuk meminang Rara Anteng. Sebenarnya Rara Anteng ketakutan, tapi dia tidak berani untuk menolaknya. Rara Anteng pun langsung berpikir dengan cepat. Aku bersedia menjadi istrimu, tapi kamu harus membangun lautan di puncak Gunung Bromo dalam 1 malam sebelum ayam jantan berkokok. Raksasa pun menyanggupinya. Raksasa itu pun langsung pergi ke puncak Gunung Bromo dan mencari tanah datar. Setelah menemukan tanah datar, dia menggaruk tanah datar itu menggunakan tempurung kelapa yang besar.
Sebelum fajar menyingsing dan sebelum ayam jantan itu berkokok, lautan itu hampir jadi. Sebentar lagi aku akan mempunyai istri yang cantik. Gumam raksasa itu penuh dengan harap. Rara Anteng yang melihat kejadian itu langsung panik. Bagaimana ini? Tapi Rara Anteng langsung menyuruh para biung embun untuk langsung bertindak. Diceritakan, satu hari sebelumnya Rara Anteng telah menyiapkan daun ilalang kering, lesung, dan juga antam. Nyalakan daun ilalang kering itu dan bunyikan lesung itu terus-menerus, kata Rara Anteng. Dengan cepat, daun ilalang kering itu menyala dengan besar. Bangun, bangun semuanya, hari sudah pagi, kata Rara Anteng dengan penuh harap. Hah? Hari sudah pagi. Sepertinya aku baru saja tidur tadi, kata seorang pemuda yang baru saja bangun. Raksasa pun melihat dari kejauhan. Dia langsung meninggalkan pekerjaan itu karena sebentar lagi lautan itu hampir jadi dan mau ditunjukkan kepada Rara Anteng. Oh Rara Anteng, oh Rara Anteng. Akhirnya dengan kesal, raksasa itu pergi meninggalkan lautan yang hampir jadi dan melemparkan tempurung kelapa itu. Ajaib, tempurung kelapa itu melayang beberapa saat dan jatuh tengkurap. Perlahan-lahan tempurung kelapa itu membesar dan menjadi sebuah gunung. Karena gunung itu terbuat dari batok, jadi gunung itu dinamakan Gunung Batok. Rara Anteng bersyukur karena tidak jadi dinikahkan kepada si raksasa itu. Akhirnya Rara Anteng pun menikah dengan Jaka Seger dan tinggal di sebuah desa yang aman dan damai. Desa itu diberi nama Desa Tengger. Teng diambil dari nama Rara Anteng dan Ger diambil dari nama Jaka Seger. Akhirnya Rara Anteng pun memiliki banyak keturunan sampai sekarang. Nah, sekian cerita dari Kalila. Semoga suka ya. Oh iya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana nih tadi cerita Kalila? Bagus nggak? Nah, dari cerita itu kita bisa mengambil amanat yang terkandung dalam ceritanya. Yang pertama, kita tidak boleh berputus asa, seperti Rara Anteng yang berusaha agar tidak jadi dinikahkan kepada si raksasa. Dan berkat dia bekerja keras, akhirnya dia mendapatkan kesuksesan itu dan tidak jadi dinikahkan. Yang kedua, kita harus berterima kasih kepada biung embun karena Rara Anteng pun meminta terima kasih kepada para biung embun. Makanya kita jangan lupa untuk berterima kasih ya. Nah, kalian jangan lupa untuk membaca ya, agar kalian bisa bercerita dan mengambil kebaikan untuk menyampaikan kepada orang-orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.